terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini Bu ya. Hari ini mohon izin Bu, saya ingin mengadakan observasi kelas sebagai tugas calon guru penggerak angkatan 8. Jadi saya ingin melihat Ibu mengajar di kelas Bu ya, tapi sebelum saya mengobservasi Ibu, ada hal-hal yang ingin saya tanyakan Bu ya. Kalau tahu di kelas Ibu ini jumlah muridnya berapa Bu? 20 orang Bu? 20 orang Bu ya. Jadi dalam observasi nanti Ibu ingin mengajar mapel apa Bu? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kalau boleh tahu dalam bahasa Indonesia ini masuk di bab mana Bu? Bab 2 ya. Jadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan atau ajarkan nanti apa Bu untuk peserta didik? Untuk tujuan pembelajaran bahasa Indonesia yang akan saya ajarkan nanti ya Bu ya. Di sini peserta didik dapat membaca teks diksi pendek dengan lancar, terutama untuk kata dengan jumlah suku kata 1 sampai 3 kata. Ya, berarti membaca nyaring Bu ya, Iya. sebuah wacana atau teks fiksi gitu ya. Jadi area pengembangan yang hendak Ibu capai dalam proses pembelajaran nanti itu seperti apa? Di sini ya, siswa mampu membaca teks fiksi pendek dengan lancar. Siswa mampu membaca dengan suara yang nyaring. Berarti dengan suara yang lantang, dengan nyaring, yang lancar, Ya, supaya teman di belakang pun mendengarkan Bu. ya. Selama sebelum ini ya Bu ya, selama proses pembelajaran sebelumnya mungkin Ibu sudah mengidentifikasi ada siswa Ibu yang mungkin ada yang kurang lancar membaca, ada yang lancar membaca Bu ya. Jadi dalam 20 siswa ini apakah ada yang tidak lancar membaca Bu? Mungkin ada 1-2 orang. 1-2 orang Bu ya. Aku anak kelas 2 lah. Iya, baru kelas 2 Bu ya. Oke, jadi dari area pengembangan yang tadi ingin Ibu capai nanti tentu Ibu sudah menyusun strategi pembelajaran Bu ya, yang menarik, yang menyenangkan di kelas. Kira-kira strategi pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di kelas seperti apa Bu? Ini mungkin strategi yang bisa saya siapkan di situ, pendekatan komunikatif, artinya siswa diharapkan aktif membaca dan mampu menemukan informasi dan mengelola informasi tersebut menjadi suatu informasi yang dapat dikembangkan untuk mengetahui apa yang termuat di dalam teks bacaan tersebut. Berarti Ibu menggunakan pendekatan komunikatif ya. Jadi dalam pendekatan komunikatif ini nanti diharapkan siswa selain bisa membaca, nyaring dengan suara lantang, mereka juga tahu dan menggali informasi dari teks yang mereka baca Bu ya. Jadi nanti mereka akan tahu informasi apa saja yang ada dalam teks bacaan tersebut. Jadi dengan informasi tersebut mereka bisa mengolah informasi tersebut menjadi tahu bahwa mungkin seperti ini tokohnya, mungkin seperti ini alur ceritanya, mungkin ada amanat-amanat apa yang tersirat di balik cerita-cerita yang mereka baca. Baik Bu, nanti selamat bertemu di kelas Bu ya. Saya akan minta waktu Ibu untuk mengobservasi Ibu di kelas dengan pembelajaran yang mungkin sudah Ibu susun dengan modul ajarnya. Sudah siap Bu ya? Siap Bu. Oke Bu, berarti kita nanti selamat bertemu di kelas Bu ya. Mungkin kurang lebih 30 menit lagi Bu ya, kita akan ketemu di kelas kami. Oke Bu, terima kasih Bu. Selamat pagi. Duduk yang rapi, siap.
Iya, lagi tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kalian lihat di kiri kanan kalian, adakah teman kalian yang tidak hadir? Iya, ada 2 orang teman yang tidak hadir. Mereka itu sakit ya. Ya, kita doakan untuk teman yang sakit supaya dapat sembuh. Kita berdoa sesaat, berdoa di dalam hati untuk teman kita yang sakit. Ya, mulai. Iya, dengan pendidikan Pancasila. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia dengan tujuan pembelajaran. Bisa kalian lihat di papan tulis tujuan pembelajaran kita hari ini. Tengok. Baca dalam hati. Si angsa setuju ia mengusulkan agar si kuak-kuak berpegangan pada sebatang kayu yang akan diangkatnya. Karena tangan kuak-kuak agak lemah, ia menggunakan mulutnya yang lebih kuat. Ia pun akhirnya bisa terbang dan merasa bangga melihat teman-temannya yang tengah berenang. Ia ingin menyombongkan diri. Ia lupa bahwa mulutnya harus terus dipakai untuk menggigit kayu. Ia pun terjatuh dengan keras. Ia selamat berupa tempurung yang pernah dibencinya. Kesombongan akan mendatangkan petaka. Itulah pesan moral yang ingin disampaikan dalam cerita dongeng dari Filipina ini. Kita bisa menceritakannya pada anak agar ia tumbuh menjadi pribadi yang rendah hati, memiliki cita-cita memang balik tapi kesal melihat kawan-kawannya sudah berpuas diri dengan berenang saat melihat burung yang bebas terbang di langit. Kejengkelannya kian bertambah. Suatu hari kura-kura ini memaksa seekor angsa untuk membantunya terbang. Si angsa setuju. Ia mengusulkan agar si kura-kura berpegangan pada sebatang kayu yang akan diangkatnya. Karena tangan kura-kura agak lemah, ia menggunakan mulutnya yang lebih kuat. Ia pun akhirnya bisa terbang dan merasa bangga melihat teman-temannya yang tengah berenang. Ia ingin menyombongkan diri, lupa bahwa harus terus dipakai untuk menggigit kayu. Ia pun terjatuh dengan keras. Beruntung ia selamat berkat tempurung yang pernah dibencinya. Kesombongan akan mendatangkan petaka. Itulah pesan moral yang ingin disampaikan dalam cerita dongeng dari Filipina ini. Kita bisa menceritakannya pada anak agar ia tumbuh menjadi pribadi yang rendah hati, memiliki cita-cita memang baik, tapi jangan sampai saat cita-cita itu tercapai kita merendahkan orang lain yang tidak seberuntung kita.
dengan bertenang saat melihat gunung yang bebas terbang di langit. Ketinggiannya yang bertambah. Suatu hari kuda-kuda ini memaksa seekor angsa untuk Membantunya terbang. Si angsa setujuklah mengumpulkan agar si kuda berpegang pada kayu yang akan diangkat. diangkat. Ya, Jonathan, maju. Harus dipakai untuk menggigit kayu pun. Ia pun terjatuh dengan keras dan dia selamat dan ditemukan. Kemudian karena dia dibenci, kesombongan akan mendatangkan ketika tukang pesan moral yang ingin disampaikan dalam
Kemudian saya juga melihat ibu mengajar di kelas Bu ya dengan mapel bahasa Indonesia, di mana tadi ibu mengajar tentang membaca lancar, di mana ibu menanyakan video pembelajaran tentang bacaan pura-pura yang sombong. Di sana saya juga melihat gaya ibu belajar seperti apa, kemudian desain pembelajaran ibu juga sangat menyenangkan, dan yang saya harapkan setelah pembelajaran ini mungkin nanti ibu bisa memberi sedikit refleksi setelah pembelajaran yang dilakukan ibu pagi tadi. Menurut ibu kira-kira refleksi ibu setelah pembelajaran tadi pagi seperti apa Bu? Refleksinya Bu ya, mungkin lebih ke bagaimana proses pembelajaran di kelas, seperti apa siswa-siswi ibu saat menerima pembelajaran dari ibu, seperti itu. Untuk refleksinya Bu, waktu proses pembelajaran tadi, anak-anak kan terlihat semangat gitu mengikuti pelajaran dengan senang dan aktif dalam membaca teks, dan bahkan juga mereka membacanya. Ada yang saya tayangkan di itu kan di papan tulis pakai LCD tadi di depan kelas, dan sebagiannya juga anak-anaknya ada yang lebih ke depan, dan dengan itu mereka membaca dengan intensif dan terbimbing. Siswa dapat mengembangkan keterampilannya membaca dengan lancar. Lihat sendiri kan Ibu, lancar mereka membaca. Jadi pembelajarannya itu terbimbing, terarah Bu ya. Kemudian juga dengan mereka yang membaca satu persatu di depan kelas sepertinya, tapi anak-anak juga lebih senang. Baik Bu, dalam percakapan ini saya juga sudah melihat nih dalam pembelajaran membaca di kelas peserta didik itu juga ibu ajak ya, seperti ada ice breaking, ada mendengarkan musik untuk seperti refleksi ya Bu ya, untuk pengelolaan sosial emosionalnya juga. Dan kemudian saat pengelolaan kelasnya juga itu sangat menyenangkan sekali. Dari refleksi tadi, kemudian ada pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, kira-kira rencana tindak lanjut Ibu ke depannya setelah proses pembelajaran ini seperti apa yang Ibu harapkan ke depan Bu? Untuk tindak lanjutnya yang ke depan berpusat pada murid ya Bu, dan ada pengelolaan emosional, mengelola pembelajaran yang menyenangkan bagi murid yang ada di dalam kelas kita. Berarti lebih berpusat kepada murid, kemudian mengelola atau desain pembelajaran yang menyenangkan ya. Kemarin juga sudah saya lihat Ibu strategi pembelajaran juga menggunakan pendekatan komunikatif Bu ya, karena ini berhubungan dengan mapel bahasa Indonesia, di mana anak-anak itu membaca intensif dengan suara lantang ya, kemudian membaca satu juga dengan sekolah. Jadi otomatis itu mengembangkan keterampilan berbahasa, membaca dan berbicara anak. Jadi Ibu menggunakan pendekatan komunikatif. Baik Bu, mungkin untuk hari ini mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ke Ibu. Selamat Bu, nanti mudah-mudahan kedepannya bisa desain atau mengelola pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi seperti tadi yang seperti ini berpusat pada. Terima kasih Bu atas waktunya. Selamat siang Bu.